Bu Yas dan Bu Rizka, mohon izin untuk kegiatan coaching ini nanti saya sebagai pengamat akan mengamati dengan rubrik seperti berikut. Yang pertama adalah menanyakan kompetensi coaching yang akan dikembangkan untuk coach. Berikutnya menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Selanjutnya ada mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP atau Bu Rizka melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan percakapan. Selanjutnya ada juga menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Menyampaikan juga catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan, serta berdasarkan hasil percakapan. Dan yang terakhir adalah menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Dian, terima kasih. Selamat siang, Bu Rizka. Selamat siang, Bu Yas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sekali. Bagaimana kabarnya, Bu Yas? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu Rizka. Bu Rizka, hari ini kan Bu Rizka mau bercerita. Iya. Kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Iya, Bu Yas, ya. Nggak usah tergesa-gesa. Kita Iya. kan masih waktunya untuk istirahat kan masih lama. Jadi Iya, kita Bu Yas. ngobrol-ngobrol santai saja. Siap, iya. Bu Rizka mau bercerita apa nih pada saya? Iya, Bu Yas. Jadi gini, saya tuh mengeluhkan kelas 6, Bu Yas. Kelas 6 itu kan sudah biasa ya, maksudnya gini, masa peralihan dari anak-anak ke dewasa itu pasti emosionalnya itu dia belum bisa mengelola. Nah, di sini kadang ada anak yang mudah terprovokasi, terus ada anak yang mudah tersinggung, terus ada juga anak yang memanggil nama ayahnya, nama temannya itu dengan nama ayahnya. Nah, yang saya titik beratkan di sini itu adalah mereka anak-anak yang memanggil nama temannya itu dengan nama ayahnya. Yes. Seperti itu kalau bisa saya itu, Yes. Oh, seperti itu. Iya. Jadi ceritanya Bu Rizka itu yang mau diceritakan kesalahannya Bu Rizka itu. Betul, Bu Yas. Saya mau cerita kemana lagi tuh, Bu Yas. Saya itu gini, di dalam kelas itu saya mau pergi kemana, Iya. ke teman siapa juga saya bingung. Saya langsung ke Bu Yas Fitri aja, yang sekiranya saya itu bisa ngobrol santai, nyaman sama Bu Yas Fitri. Baik, Bu Rizka. Nah, dari cerita Bu Rizka itu tadi, Bu Rizka itu kan meluapkan kekesalannya kepada saya. Iya. Tujuannya itu bagaimana, Bu Rizka? Iya, Bu Yas. Selain saya melakukan kekesalan saya, Bu Yas, Iya. ya, saya juga ingin meningkatkan potensi saya dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas. Jadi saya ini intinya pengen sharing juga sama Bu Yas. Kalau saya memiliki masalah seperti ini, bagaimana kalau solusinya seperti ini, gitu, Bu Yas. Seperti itu. Iya. Nah, Bu Rizka, dari ceritanya Bu Rizka yang seperti itu, ya, Bu Rizka itu mempunyai atau menginginkan, ya pastinya itu menginginkan kelas yang bagaimana yang diinginkan dari ceritanya Bu Rizka, dari Iya. siswanya seperti itu. Iya, Bu Yas. Kelas Jadi yang seperti ini. bagaimana? Iya. Saya ceritakan dulu, Bu Yas, ya, masalahnya. Jadi di dalam kelas itu saya kan memegang kelas 6 itu 2 tahun ini. Cuma 2 tahun ini tidak berturut-turut, Bu Yas, karena kan kebetulan yang saya pegang itu ketika 3 rombel. Masih ingat kan kemarin, Iya. Bu Yas ketika ngajar zamannya Sandro, Dinda, nah Iya. itu kan Bu Yas kan mengajar 2 tahun. Iya. Saya yang mengajar di kelas 6. Itu saya juga merasakan. Jadi pengalaman saya di saat ini itu saya belajar dari pengalaman saya dulu itu. Terus ini dikasih amanah lagi, saya diberikan amanah lagi untuk mengajar di kelas 6 lagi. Nah, di sini ternyata anak-anak itu dari masa ke masa itu berbeda, Bu Yas, ya. Saya rasakan seperti ini, Bu Yas. Kalau dulu itu anak-anak itu dari segi
intelijennya juga berbeda. Anak-anak dahulu itu kalau dikasih nasihat itu lebih gampang untuk masuk ke dalam hati dan perasaannya. Itu kalau sekarang itu iya cuman mereka masih melakukan seperti itu Bu Yas. Itu yang membuat saya kesal. Nah, sedangkan saya tuh pengalamannya masih 2 tahun ini Bu Yas, seperti itu. Nah, di sini masa peralihan dari anak-anak ke dewasa itu pasti emosionalnya belum stabil atau labil dan mudah seperti itu Bu Yas ya. Nah, itu yang saya titik beratkan di sini kan memanggil nama ayah. Sedangkan anak-anak itu memiliki nama dan juga orang tuanya kan ini Bu Yas ya. Memberikan nama itu kan pasti memiliki arti tersendiri. Seperti Bu Yas memiliki putra atau putri pasti memiliki arti tersendiri kan, memberikan nama. Saya pun juga seperti itu. Nah, di situ saya kesal itu mereka tidak menghargai nama yang diberikan oleh orang tua mereka, dan juga mereka malah memanggil nama ayahnya. Sedangkan ayah itu kan sosok yang di dalam keluarga itu yang sangat penting, perannya sangat penting. Salah satunya peran itu mencarikan nafkah untuk anak dan juga istrinya di rumah. Nah, tapi anak-anak itu seentengnya kok memanggil nama ayah dengan memanggil nama temannya dengan nama ayah. Nah, itu yang membuat saya seperti hati saya itu seperti teriris seperti itu Bu Yas. Kita kan orang tua. Nah, orang tua kan pasti merasakan bagaimana rasanya kalau tidak dihargai itu seperti apa. Seperti itu Bu Yas. Iya, itu terjadi di kelas 6 ya Bu Rizka. Iya. Saya kira di kelas 6 itu kayak rukun-rukun selalu, baik-baik iya. selalu, seperti itu. Iya Bu Yas. Gini, istilah Jawanya salang sinawang Bu Yas ya. Jadi apa yang kita lihat itu belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi seperti itu Bu Yas. Jadi di kelas 6 itu mungkin kan Bu Yas ini kelas 1 Bu Yas ya. Iya. Jadi ketika mengajar itu kan mungkin menurutnya Bu Yas itu lebih mudah di kelas besar. Tapi namanya setiap kelas itu pasti memiliki hambatan dan juga cobaan kerikil yang berbeda-beda. Nah, kebetulan di kelas 6 itu karena tadi Bu Yas melihatnya itu baik-baik saja, karena di kelas tinggi Bu Yas ya, tapi di dalamnya belum tentu baik-baik saja Bu Yas, seperti itu. Jadi sama seperti Bu Yas itu kelas 1 masa peralihan dari kelompok belajar ke masa anak-anak, yang dimana di dalam itu pasti ada keluh kesahnya bagaimana. Saya pun juga seperti itu Bu Yas. Saya di kelas 6 masa peralihan dari anak-anak ke dewasa pasti juga ada keluh kesahnya, yaitu salah satunya Bu Yas. Apalagi ini kan anak-anak itu masa pubertas Bu Yas ya. Jadi ada juga yang sebagian itu sudah memakai make up seperti itu Bu Yas. Iya. Baik Bu Rizka. Sebentar, tadi kan Bu Rizka bercerita dari pengalaman yang tahun-tahun kemarin, yang kelas 1 yang mengajar kan saya selama 2 tahun, kelas 1, 2 anak-anak tersebut dari Sandro, Dinda, Fajar dan lain-lain itu. Nah, itu kan mau disamakan sama Bu Rizka yang untuk tahun ini. Betul. Setiap jenjang atau setiap angkatan itu pastinya kan berbeda, tidak harus sama seperti itu, tidak bisa. Itu pasti setiap angkatan itu pasti berbeda, ya karakter anak dan lain sebagainya. Nah, dari yang 2 tahun yang kemarin yang Bu Rizka ceritakan itu kelas 6 kan anaknya bisa kondusif, tata kerama atau apanya itu kan bisa tidak seperti itulah, sepertinya tidak mengolok-olok temannya dengan menyebutkan nama ayahnya. Nah, dibanding dengan yang kelas sekarang ini terus kan ada salah satu siswanya Bu Rizka itu memanggil nama tapi menyebut nama orang tua. Itu apa mungkin ya Bu Rizka? Pengaruh dari HP itu juga ya? Mungkin seperti itu Bu Yas. Jadi tadi Bu Yas bilang seperti itu, saya jadi teringat Bu Yas. Saya seperti ini Bu Yas. Ya ini mohon maaf sebelumnya Bu Yas ya. Karena saya ini mungkin manajemen dirinya juga kurang Bu Yas ya. Saya tuh kalau terlanjur kesal itu selalu membanding-bandingkan Bu Yas. Jadi anak A, B, C itu saya bandingkan Bu Yas. Anak-anak itu kan memang intelijensinya dari yang pengalaman saya yang pertama tadi itu memang anak-anaknya memang yang unggul-unggul di kelas saya yang 3 tahun yang lalu itu yang zamannya Sandro, Dinda dan Fajar itu memang yang paling unggul dari 3 kelas.
Nah sedangkan sekarang tuh kebalikannya Bu Yes. Dari A, B, C itu yang paling rendah. Nah sedangkan saya itu mengambil pengamat dari dulu itu intelijensinya yang bagus. Nah di sini saya ketika mengajar matematika karena kan ini bias ya, kita kalau mau di kelas itu kan pasti tahu anak yang unggul prestasinya, anak yang unggul nakalnya, ya ini mohon maaf, anak yang sedang-sedang saja kan kelihatan. Nah di sini saya itu menghitung bias ya, dari 24 anak itu yang kelihatannya bisa maksimal itu hanya 5 anak bias. Bagaimana coba jenengan sebagai guru tidak stres, tidak kesal bagaimana? Sedangkan di dalamnya itu anak-anak selalu bergurau, terus menyebutkan nama ayah dengan entengnya seperti itu. Sampai-sampai itu ketika pembelajaran matematika biasa, ini malah melebar bias, mohon maaf sebelumnya ya. Ini ketika pembelajaran matematika itu bias, ini kan saya menjelaskan lingkaran, materinya kan kebetulan lingkaran. Nah, lingkaran itu memang luas ya, ada dari itu bagian-bagiannya, keliling dan juga luas, itu kan luas sekali. Nah di sini anak-anak itu saya berikan materi, kemudian saya tanya, paham Cak? Paham, bilangnya paham Bu. Tapi ketika menghadapi soal itu ngezong Bu. Zong saya itu sampai kaget. Loh, sama tadi katanya paham, yang mana yang kurang paham nanti saya jelaskan lagi. Saya berulang-ulang seperti itu Bu Yes. Itu masalah intelijensi ya Bu Yes ya. Setelah itu coba saya berikan soal lagi sampai saya itu memiliki program ketika mau pulang, ketika mau istirahat itu saya kasih matematika supaya apa? Supaya mereka tuh terbiasa menghitung Yes. Nah dari kebiasaan ini harapan saya nanti mereka dalam menghadapi soal matematika itu mereka lebih mudah untuk menjawab, menghitung seperti itu. Nah tapi semakin berjalan ke sini anak-anak itu blendot Bu Yes. Karena apa? Karena memang ini berawal dari saya. Saya beberapa hari itu tidak melakukan, maksudnya tidak melakukan itu karena ada kerepotan ya. Itu tidak melakukan untuk memberikan soal ketika mau istirahat dan juga pulang, mereka juga tidak mengingatkan. Tetapi di sini saya setiap pagi itu memiliki kebiasaan yaitu sarapan pagi. Jadi anak-anak mau pulang itu mereka membuat soal, terus besok paginya itu anak-anak harus mengambil soal yang bukan mereka buat. Misalnya hari ini mereka membuat PPKN, besok tidak boleh mengambil PPKN bahasa Indonesia atau matematika atau yang lain. Itu tujuan saya supaya mereka tidak mengambil soal mereka sendiri. Nah itu pembiasaan saya sekarang di lain yang matematika. Itu juga harapan saya nanti ketika ujian ataupun ketika mengerjakan tugas latihan soal dari saya itu mereka lebih mudah karena materi yang saya berikan mereka ulas kembali dengan tidak langsung mereka membuat soal sarapan pagi. Seperti itu. Sebenarnya banyak bias yang mau saya ceritakan itu. Banyak sekali bias, tapi saya kasihan jenengan yang mendengarkan saya bercerita, jenengan jadi bingung mana yang mau dititik beratkan seperti itu bias. Tapi di sini saya titik beratkan hanya ini Bu. Yang buat saya kesal sekali itu memanggil nama temannya dengan nama ayah. Itu saja sebenarnya. Baik Bu Rizka, dari salah satu murid Bu Rizka yang seperti itu ada teman yang lain apa tidak untuk mengikuti atau ikut-ikutan seperti itu, memanggil nama temannya tapi dengan menyebut nama ayahnya? Pasti itu Bu Yas. Jadi gini, satu anak memanggil nama ayahnya, dia juga akan memanggil nama ayah. Jadi gantian memanggil nama ayahnya. Nanti kalau tidak seperti itu Bu Yes ya, lucunya karena mereka di kelas 6 ya, itu kalau salah satu itu dipanggil terus satunya nggak tahu, itu semua teman yang misal A, B, C Bu Yes ya, yang A itu dipanggil sama B dengan nama ayah. Cuman anak A ini tidak begitu mendengarkan, yang mendengarkan malah yang C. Yang C itu tuh bahasa Jawanya tukang aran-aran Bu. Nah, jadi kayak mengadu domba seperti itu. Aku diceluk loh si misalnya ya Bu ya, si Eko itu loh, si Eko itu loh. Nyapa tuh nah seperti jadi membuat mereka tuh malah gaduh, tukaran, bertengkar. Nah, seperti itu loh Bu Yas. Jadi saya tuh sampai gini Bu Yas. Ketika kamu nanti memanggil nama ayah, saya memberikan hukuman. Ya ini memang saya belum mengenal materi yang ada di guru penggerak Bu Yas. Ini saya memberikan hukuman pada anak yang memanggil
nama ayah. Itu dengan ini di kelas saya kan menggunakan spidol, jadi dicorangi wajahnya itu supaya mereka malu seperti itu. Dia supaya memiliki rasa malu. Jadi sebenarnya bukan lebih ke mental, saya itu lebih ke mental gitu. Nah itu saya corengi seperti itu biasa. Misalnya si A manggil si B dengan nama ayah, nah itu wajib dicoreng yang manggil ayahnya, nah seperti itu. Tapi bias semakin berjalan anak-anak kok tidak malu seperti itu. Tidak malunya gini, justru tidak dicoreng itu dia mau dicoreng. Nah saya mau buat hukuman apa lagi ya? Saya sama jelas seperti itu bias. Jadi gimana ya? Saya tuh memberikan bercerita kepada bias itu ingin mencari solusi dari Jina dan juga saya sendiri seperti itu bias. Iya, baik Bu Rizka. Tentunya dari kondisi kelasnya yang seperti itu dan berdampak kepada teman yang lain, dan itu pun Bu Rizka sudah menanggulanginya, dalam arti mengatasi situasi seperti itu dengan cara berbagai macam cara yang digunakan untuk diceloreng-celoreng, tapi malah justru dibuat mainan sama mereka. Kadang dibuat lelucon juga ya Bu Rizka ya. Dalam kondisi seperti itu, nah Bu Rizka menginginkan kelas yang bagaimana? Iya bias. Idealnya. Saya tuh menginginkan kelas yang kondusif bias, di mana kelas itu tidak ada yang memanggil nama ayah, terus mereka saling menghargai, toleransi. Jadi mereka merasa nyaman di dalam hatinya itu. Mau menerima pembelajaran itu mereka sudah merasa senang hatinya, tidak dihantui dengan rasa dendam. Pas seperti itu kan aku dipanggil ayah kita namanya, awas ya, seperti itu kan dia punya rasa dendam. Nah hatinya itu diselimuti dengan rasa dendam, dia pasti tidak akan fokus dengan pembelajaran. Nah yang saya harapkan di sini saya bisa menghentikan pembiasaan mereka lalu menciptakan kelas yang kondusif seperti itu bias. Baik Bu Rizka, berarti Bu Rizka itu menginginkan kelas yang kondusif dan anak-anak itu belajar dengan nyaman, betul, tanpa ada gangguan satupun dari temannya, dengan menyebutkan nama orang tuanya seperti itu. Nah, kira-kira itu di skala mana dalam kondisi Bu Rizka sebelum menginginkan kelas yang kondusif seperti itu? Iya, saya ini kok masih berada di tengah-tengah ya bias, di skala 5 mungkin, karena saya dengan berbagai cara saya belum mengkondusifkan kelas saya bias. Jadi saya merasa di skala 5 bias. Iya Bu Rizka. Baik. Nah dari kondisi seperti itu, posisi Bu Rizka kan masih posisi kondisi sekolah Bu Rizka masih skala 5. Nah pastinya Bu Rizka itu punya keinginan, dalam arti menginginkan, kelas saya itu harus berubah dari hal-hal yang seperti itu, menginginkan kondisi yang kondusif, nyaman untuk belajar. Pastinya Bu Rizka itu menginginkan ke skala berapa keinginannya? Saya ingin ke skala 8 dulu bias, karena setiap orang itu kan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan bias ya. Saya gini, kalau nanti saya ke skala 10 berarti saya sempurna sekali untuk menciptakan kelas yang memang saya benar-benar inginkan. Cuman karena namanya proses itu pasti ada hambatan, pasti ada kerikil, itu saya di skala 8 dulu saja bias. Tuh, tadi saya di skala 8, setidaknya tidak di skala 5 atau malah turun, jangan sampai bias tuh. Baik Bu Rizka, berarti harapan kita itu semua, harapan Bu Rizka tentunya mencapai yang maksimal ya. Betul bias, pasti semua itu menginginkan hal yang maksimal itu pasti bias. Cuman pasti ada sesuatu yang membuat kemaksimalan itu menjadi seperti bagaimana ya, keminderan kita. Sebenarnya bukan minder bias, cuman ya kita tuh harus menginginkan yang maksimal. Cuman kita harus juga introspeksi kalau kita memiliki kekurangan seperti itu bias. Kalau keinginan itu tidak apa-apa loh Bu Rizka. Iya, seperti itu bias ya. Iya. Keinginan itu seperti cita-cita bias ya. Iya. Ingin kita capai, dalam arti kita tidak boleh minder atau apa, itu tidak usah. Kita tetap semangat untuk memberikan yang terbaik untuk anak didik kita seperti itu. Terima kasih bias. Dari hal semua yang diceritakan Bu Rizka, hambatan apa nanti yang akan datang? Iya bias, hambatan-hambatan itu pasti, namanya kita berproses bias ya, pasti hambatan itu ada. Nah hambatan itu mungkin masih ada beberapa anak
di mana beberapa anak itu pasti masih menyebutkan nama ayah dari teman tersebut. Jadi yang membuat saya agak terhantui atau merasa ini yang bayangan saya tuh yang menghambat itu mungkin masih ada anak yang menyebutkan nama temannya itu dengan sebutan ayah, seperti itu bias. Baik Bu Rizka, nah dari seperti itu Ya. pastinya Bu Rizka punya rencana ya, mempunyai rencana. Apa yang direncanakan Bu Rizka? Iya, rencana saya seperti ini bias. Jadi karena ini apa itu namanya tentang emosional, jadi ini saya ingin menginginkan pembelajaran sosial emosional. Nah, pembelajaran sosial emosional di sini saya menitik beratkan pada kesadaran diri, Bu ya. Iya. Kesadaran diri di sini itu akan saya terapkan dengan teknik STOT. Jadi pagi hari itu saya menyediakan roda perasaan. Nah, roda perasaan di sini akan saya beri tempelan, Yeah. itu beberapa perasaan, di mana beberapa perasaan tersebut nanti anak-anak memberikan tempelan nama. Nah, memberikan tempelan nama, setelah itu anak-anak itu nanti ketika mau pembelajaran dimulai, saya akan menghentikan semua aktivitas mereka. Yeah. Setelah itu saya akan memutarkan alunan musik atau alunan lagu, di mana alunan tersebut bisa membuat mereka fokus. Seperti di loka kita kemarin itu kan kita sudah mempraktekkan. Yeah. Nah, itu rencana saya mau saya praktekkan di kelas saya untuk teknik stop ini. Kemudian setelah alunan musik itu membuat mereka fokus, mereka bisa introspeksi diri kan, bisa kembali fokus. Setelah itu saya memberikan nasihat-nasihat di dalamnya. Nah, nasihat-nasihat itu harapan saya mereka bisa mengelola emosional mereka. Nah, setelah mereka sudah fokus dan menerima nasihat dari saya akan menghentikan semua itu dan saya akan menanyakan bagaimana perasaan mereka, bagaimana kondisi mereka sebelum dan sekarang, seperti itu. Nanti misalnya mereka belum bisa membaik perasaannya, itu saya akan sendirikan. Jadi saya akan mengadakan komunikasi personal, seperti itu, yes. Baik sekali Bu Rizka, rencana Bu Rizka sudah bagus ya. Dari apa yang direncanakan Bu Rizka seperti menggunakan pembelajaran KSE dengan strategi teknik stop seperti itu, otomatis anak-anak kan dengan kesadaran dirinya nanti akan berubah lebih baik lagi seperti itu. Amin. Iya. Iya, terima Terus kasih. kira-kira kapan Bu Rizka itu diterapkan? Iya, karena ini saya sudah memiliki pencerahan dan juga solusi. Iya. Nanti saya sudah tidak kesal. Insya Allah saya terapkan besok, bias. Jadi besok harus saya terapkan. 1 minggu ke depan harus ada perubahan. Seperti itu, bias. Baik Bu Rizka. Nah, dari nanti jangan lupa ya, Iya. dari hasilnya yang diterapkan Bu Rizka dari rencana-rencananya itu, jangan lupa saya siap untuk mendengarkan cerita Bu Rizka dari keberhasilan apa yang sudah direncanakan Bu Rizka gerakan kepada anak-anak seperti itu. Iya. Jadi kita kan satu lembaga, bias ya. Iya. Pasti nanti tentang proses saya, keberhasilan saya pasti saya ceritakan ke bias. Jadi tenang saja nanti ketika kita bertemu, tapi tidak setiap hari ya bias ya, karena kan saya kan juga harus ada acuan untuk ukuran. Jadi kalau setiap hari mungkin belum ada perubahan, jadi kalau sudah 1 minggu insya Allah ada perubahan, saya ceritakan ke bias, seperti itu bias. Baik Bu Rizka, tentunya saya pasti siap untuk mendengarkan semua, kita saling sharing, nanti ada perubahan apa di kelas penjenengan, dan nanti saya juga akan sharing sama Bu Rizka apa-apa yang saya alami seperti itu. Siap, Bu Rizka, siap, kita siap. tetap semangat Untuk melakukan melaksanakan perubahan. perubahan Betul sekali. di sekolah kita tercinta seperti itu. Cukup sekian Bu Yes, terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan juga terima kasih Jena juga sudah memancing solusi apa dari saya. Kemudian lain kali saya juga akan menceritakan apa proses dan juga hasilnya. Terima kasih Bu Yes. Iya, sama-sama Bu Rizka. Iya. Tetap semangat ya kita.
Iya, semangat. Iya. Selamat sore, Bias. Sore Bu Rizka. Baik Bu, hasil coaching yang sudah jenengan lakukan ini tadi juga sudah saya amati. Saya menyimpulkan bahwa coaching yang Anda lakukan sudah sangat bagus sekali, sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang ada, seperti menanyakan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, jadi skill dari Bu Rizka apa, kemudian juga secara spesifik yang akan diamati, yang akan panjenengan amati, juga ada ya, indikator ketercapaian pengembangan yang akan dicapai oleh Bu Rizka melalui skala. Ada juga cara pencatatan Anda yang seperti ini tadi. Kemudian juga Anda tanyakan juga ke Bu Rizka bagaimana apa-apa yang sudah disampaikan Bu Rizka. Selanjutnya juga sudah menyampaikan hasil catatan observasi. Yang terakhir, Anda juga menanyakan siapa saja yang membantu Bu Rizka itu masuk dalam kompetensi yang ingin dikembangkan serta hasil coaching. Seperti itu Bu, sudah bagus sekali. Terima kasih Bu Dian. Ya, silahkan dilanjutkan praktik baiknya ya.